Jelang timnas hadapi Australia, ini kabar sangat bagus para pemain ya. Tentunya sudah 29 pemain sudah berkumpul di Sydney, tidak ada halangan apapun. Yang paling ditunggu tentunya menurut saya adalah Kevin Dix, karena pengalamannya di Eropa tentunya cukup untuk memberi rasa aman di lini belakang timnas Indonesia. Kemudian ada J.I. Jess juga ready ya, El Capitano kita untuk menghadapi Australia. Terakhir dia sebelum berangkat ke Australia dia sudah ngepres Romelu Lukaku, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mes juga siap bermain, Kelvin Perdom, El nggak pernah capek, siap mengawal lini belakang timnas Indonesia. Kalau misalkan pemain ini bersama diturunkan oleh Patrick Kluivert, kalau masuk skema dia ya. Jadi di kanan ada Kevin Dix, kemudian dua di tengah Hilhurst sama Ijes, dan di kiri ada Kelvin Perdom. Dan di lini tengah ada sedikit harapan. Masuknya Paulo Pessi memberikan harapan nanti di sana dia menurut saya nanti bisa disandingkan dengan Ivar Jenner untuk menjadi gelandang box to box yang nantinya fungsinya adalah bisa memfilter serangan-serangan dari Australia ke lini pertahanan Indonesia. Karena Tom Hay nanti jika misalkan bermain 4-3-3, Tom Hay nanti di depan kedua pemain ini agak sedikit ke depan itu bisa konsentrasi untuk membangun serangan. Jadi 70-30 kalau menurut saya untuk Tom Hay, fungsinya adalah untuk menyambungkan lini tengah ke lini depan. 30 bertahan, 70%-nya untuk menyerang. Jadi jangan sampai Tom Hay ini terganggu konsentrasinya pada saat melawan Australia ini, lebih banyak bertahan. Karena kalau misalkan Tom Hay lebih banyak bertahan, artinya timnas Indonesia didominasi nanti oleh tim tuan rumah. Jadi kita lihat saja nanti apakah Tom Hay nanti bisa bebas bergerak untuk berkreasi memberikan umpan-umpannya ke lini serang, atau Tom Hay lebih banyak membantu pertahanan. Kalau misalkan lebih banyak membantu pertahanan, berarti timnas Indonesia permainannya tidak bisa berkembang dan cenderung didominasi seperti pada saat timnas Indonesia kemarin bermain di GBK melawan Australia. Dan untuk di depan, pilihan saya adalah Struijk, kemudian Ole Roumanie, dan juga Marcelino Ferdinand. Kenapa untuk Eliano belum? Ini tidak tahu ya. Kalau menurut saya Eliano itu belum bisa memberikan performa terbaiknya, atau belum bisa menjanjikan lah pada saat di zaman STI pun seperti itu. Tapi tidak tahu ini di zaman Patrick Kluivert dengan pendekatan yang berbeda, dengan komunikasi yang berbeda, mungkin ada sesuatu hal nanti yang bisa membuat Eliano itu bisa starter ataupun menjadi cadangan. Jadi pertama kita patut bersyukur pemain timnas Indonesia ke Australia itu berangkat dengan selamat, kemudian juga dipastikan semua pemain fit dan siap bertanding. Ada Audero juga, kemudian Dan James, itu sepertinya sangat semangat sekali untuk laga ini, karena laga ini adalah laga penentuan lolos ke Piala Dunia otomatis atau tidak sama sekali. Karena saya punya skema seperti ini, jika timnas Indonesia ingin lolos berarti udah masih ada 4 pertandingan. Lawan Australia menang, lawan Bahrain menang, lawan Cina menang, lawan Jepang kalah, Indonesia akan menjadi runner up, jadi otomatis lolos ke Piala Dunia. Kemudian skema kedua adalah skema jika timnas Indonesia memilih atau menjadi tim ke round selanjutnya, round 4, yaitu melawan Australia kalah, lawan Bahrain menang, lawan Cina menang, lawan Jepang kalah. Karena lawan Jepang ini kita nafikan dulu ya, kita kesampingkan dulu. Dan skema terburuknya, lawan Australia kalah, lawan Bahrain kalah, lawan Cina 1-1, timnas Indonesia mengemas 7 poin, berakhir sudah perjuangan kita di kualifikasi Piala Dunia. Jangan sampai ini terjadi, minimal timnas Indonesia masuk ke round 4. Nah, bagaimana jika timnas Indonesia nanti kalah melawan Australia? Tentu saja kita tidak usah bingung, tidak usah bimbang. Kita masih ada round 4, kita masih bisa diperjuangkan di sana di round 4. Semoga nanti kalau misalkan amit-amit timnas Indonesia kalah, kemudian harus bertanding di round 4, maksimal timnas Indonesia dengan pemain-pemain yang sudah ada, yang sudah ready. Saya harapkan pemain sudah menyatu, sudah ngeblend, sudah chemistry-nya dapat. Di round 4 nanti timnas Indonesia bisa menjadi juara grup dan lolos otomatis. Jangan sampai timnas Indonesia nanti di round 4 untuk lolos ke Piala Dunia itu harus melalui jalur playoff, karena jalur playoff itu sangat mengerikan. Nanti kita akan bertemu dengan CONCACAF. CONCACAF kalau tidak salah.
Tapi ini hanya gambaran saja, tapi kita tetap optimis bahwa timnas Indonesia akan meraih hasil positif dan 3 poin wajib untuk timnas Indonesia. Jangan sampai kita pada saat melawan Cina ya, kita sudah optimis, ternyata kita kecelek, bahasa aslinya kecelek. Udah optimis, ternyata kita kalah. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus mengincar 3 poin di Australia untuk memastikan timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia. Salam timnas Indonesia dari Bung Olin, itu saja.